Kolam renang maunya bagaimana? Monggo. Terima kasih Pak. Kami tidak akan menghalangi untuk kemajuan sebuah desa, tapi kami hanya menginginkan semua ini sesuai dengan peraturan yang berlaku. Karena sesuai yang seperti yang saya katakan di atas tadi, ini ada 282 sekolah yang belum tersertifikasi menurut BPK aset, yang masuk aset pada Dinas Pendidikan yang tercatat oleh BPK, salah satunya di SD Pelandaan. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika sebuah desa memberikan contoh baik tentang sebuah pembangunan atas nama tempat usaha, kemudian kami pun juga pasti akan bersurat mengejar pada provinsi sejak kapan Dispora provinsi itu mengeluarkan anggaran untuk komersialisasi, yang pertama. Yang kedua, sejak kapan dengan dana hanya 500 sekian ini menjadi proyek multi-use. Makanya di sini banyak sekali kami melihat kejanggalan, dan ini belum selesai. Karena terus terang saja, kalau memang hal-hal seperti ini dibiarkan, katakanlah kita ngomong status tanah, bahwa tanah tersebut adalah milik desa, BPK salah dong. Berarti mereka mencatat aset itu milik Dinas Pendidikan, milik Kabupaten Cihiu Dinas Pendidikan. Dan kemudian juga dari Dinas Pendidikan yang belum kami dengar, ketika sebuah sekolah menerima DAK tahun 2020 bahkan 280 juta kan, kemudian hanya untuk di merger, ada nggak peraturan yang membatasi? Ini yang belum terjawab dari Dinas Pendidikan. Kami tidak menghalangi Pak, tapi kalau memang diperbolehkan, peraturan itu hanya untuk dilanggar, bahkan perizinan satu pun belum ada, baik dari tata ruang dan yang lain-lain. Karena kami sudah mendapatkan jawaban suratnya, ini bisa dilihat. Kalau memang hal ini terus dibiarkan Pak, ini akan menjadi whistleblower. Jadi ada 282 sekolah di Kabupaten Tulungagung yang rentan untuk diambil atas nama usaha. Ini yang ingin, monggo silakan Dinas Pendidikan apakah akan melindungi atau enggak, saya nggak uruskan. Tapi yang jelas kita bisa melihat di sini bagaimana sikap Dinas Pendidikan ketika ada sebuah SD yang baru menerima DAK. Anda sudah pernah ke SD Pelandaan atau belum? Itu kira-kira ada pembatasnya enggak? Maksudnya bukan pembatas dalam artian pembatas Musdes. Nah, apakah Musdes itu sudah mengalahkan segala peraturan yang ada dalam hal ini? Apakah peraturan-peraturan yang ada itu harus diabaikan dengan adanya Musdes? Kalau itu bisa, mohon direkam teman-teman ya. Ini akan kami jadikan sebagai jurisprudensi. Kami akan meniru. Yang artinya apa? Mungkin mendirikan bangunan hotel di dekat sekolah itu bisa terlaksana juga dengan adanya contoh ini, gitu ya. Panti pijat mungkin dan sebagainya, itu jual miras mungkin di dekat sekolah, itu mungkin bisa direalisasikan dengan hal tersebut dengan kekuatan Musdes. Nah kalau itu bisa, mohon direkam nanti sebagai jurisprudensi kami. Itulah. Kalau peraturan-peraturan tidak bisa diabaikan, yang artinya keputusan tertinggi pada undang-undang, kan itu harus dijalankan. Itu.
Terus terkait tentang surat Bapak, kalau itu tidak dijawab, ini menurut kami sudah hal biasa, yang artinya pelanggaan sendiri ketika disurati PKTP sampai saat ini, bahkan kamu didaftarkan ke laporan ombudsman saat ini, itu juga belum ada jawaban. Di ombudsman kan karena tidak dijawab, 2 kali dikirimi surat juga tidak menjawab. Jadi birokrasi tidak menjawab surat ini kira-kira sudah kebiasaan di Tulungagung ini, termasuk yang terhormat Ketua Dewan juga demikian. Jadi apa itu? Kami tidak asing dengan jawaban surat tidak dibalas. Ya, cukup sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.